بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار. اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan, karena tadi dijelaskan ada perubahan sedikit pada lagunya untuk lebih pasnya dengan Al-Quran, sehingga dirubah sedikit saja karena di sana mengatakan wasahbihi zawil Quran. Kalau zawil Quran itu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai Al-Quran, jadi tidak perlu salawat salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertimbangannya yang mengatakan wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Quran. Jadi zawil Quran itu Allah, itu maksudnya. Nah, terus dirubahlah menjadi wa sahbih hafizil Quran. Jamak hafizil Quran wa hafizil Quran. Jadi salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya dia, artinya diwahyukan kepadanya Al-Quran. Demikian pula salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan salawat salam pula kepada penghafal Al-Quran. Itu artinya kalau zawil Quran yang punya Quran yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pikir-pikir alhamdulillah dengan lagunya pun pas. Jadi wa ali baitihil kiram wa sahbih hafizil Quran, ay wa sahbihi wa hafizil Quran, tapi di wawu karena syair. Itu istilahnya dalam syair boleh membuat waw atau. Nah, itulah sekedar penjelasan, mungkin tadi malam sudah jelaskan oleh Ustaz Hasan tadi ya. Jadi, alhamdulillah itu, dan lagunya pas, timbangannya pun pas jadinya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berkat guru besar kita Bapak Maulana Syekh pahlawan nasional, guru besar kita Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dilanjutkan dengan putrinya Hajjah Siti Raihanun Zainuddin, lalu dilanjutkan sekarang oleh Tuan Guru Bajang Guru Gede Muhammad Raden, Tuan Guru Bajang Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Jadi Zainuddin As-Sani artinya yaitu Zainuddin yang kedua, karena datuknya itulah Zainuddin yang pertama. Mudah-mudahan semua barokah daripada guru sekarang itu mengalir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat guru besar kita, alhamdulillah madrasah di sana sini, sudah berapa di seluruh Indonesia. Ada diminta dulu
Manta dulu, ada di Rawan Bangun, ada di Taripa, ada di Kalimantan Selatan, Utara, Barat, Tengah, di Jakarta dan sebagainya. Alhamdulillah, berkat doa wansur wahfal wa ayyid nahdatan, dibuatkanlah lagu yang tadi juga. Nahdlatul Watan, lembaga kita berbidang dalam bidang agama, lembaga dalam bidang agama dan seterusnya. Banyak lagu-lagu yang dikarang oleh Bapak Maulana Syekh dalam perjuangan kami benih Nahdlatul Watan yang setia membela agama, nusa dan bangsa, agar seluruh umat bersatu raga. Marilah kita hindarkan setan durhaka, teguhkan hati janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Itu jadi alhamdulillah, itu macam-macam perjuangan atau lagu perjuangan yang dikarang oleh Bapak Maulana Syekh. Banyak karangan beliau, baik yang berbahasa Arab, yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Benda, Sasak, itu bahasa Arab aja kan. Ya bani watani yajiddu wa syarutulal layali, ya bani watani yajiddu wa syarutulal layali. Hai anak-anakku, hai bangsaku, rajin-rajinlah, jangan malas, dan jangan lupa bangun malamnya. Nano, bagian malam untuk apa? Untuk nonton TV? Bukan. Untuk nonton Tapasaica? Bukan. Untuk malam drama, untuk medong? Enggak. Kencing? Enggak. Untuk beribadah? Yang rakaatani yarka'umal abdu yawfal laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sembahyangkan oleh seorang akan mendapat dunia bersama isinya, lebih dari itu malahan. Itu dalam hadis. Dalam hadis. Masa anda hafal ya? Hafal kan? Hafal insyaallah itu. 2 rakaat saja. Makanya harus bangun malam. Lebih-lebih yang penghafal Al-Quran, di tengah malam dia bangun untuk mengulangi Al-Qurannya sambil ia sholat, kan? Sambil ia sholat, menjadi ayatnya, sekaligus dapat pahala sholat, bapak juga pahala mengulangi Al-Qurannya. Itu di waktu tengah malam, insyaallah. Itulah anjuran dalam hadis, anjuran Bapak Maulana Syekh juga. Itu kan di taklim juga ada, kan, mengatakan di qadri taktik tasabul ma'ali wa man talabal ula sayral lali. Itu ada di sana di taklim muta'alim, belajar, cara belajar. Sana disebutkan, ya, sebutkan sana al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansabtu sib'akari bin ghayatal amali bi qadril qaddi tasabul ma'ali wa man talabal ula
sayral layali tarumun izzasum mata-matana mulailan ya gusul bahroman talabal laali. Nah itu masih panjang itu, tapi kita lupa separuhnya. Nah itu kita alim itu. Kesungguhan adalah keberhasilan itu pada kesungguhan, sedangkan tertegahnya segala keberhasilan dengan sebab kemalasan. Makanya jangan berhenti sebelum selesai. Menurut ukur kelelahan seseorang untuk mencapai cita-citanya, barang siapa yang mau capai cita-citanya harus sanggup bangun malam. Menginginkan sesuatu ketinggian tapi tidak mau bangun malam, maka seperti orang yang menyelam untuk mencari permata. Kalau cari permata mesti sanggup menyelam di dalam air. Kalau berenang di atas air, bagaimana mendapat permata? Permata di dasar laut. Dapat boyot, baik kecepak mati. Kalau dia di apa? Kalau di atas laut, ya gusul bara, ya umul bara mantalabal laali. Berenanglah di atas seperti orang berenang di laut mau mencari permata. Itulah orang mencari ketinggian tapi tidak mau sanggup bangun malam. Nah itulah Bapak Maulana Syekh mengarangkan kita nyanyi, baik yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, dan juga dalam bahasa Sasaknya. Nur sang batur sipidam denang asaleyat kalam. Nur sang batur sipidam denang asaleyat kalam. No, itu bahasa Bapak Maulana teh di bahasa Tite, enak bahasa Tite kan. Tapi itulah alhamdulillah beliau dengan gigihnya dari masa mudanya sampai masa tuanya betul-betul tala umruhu wa hasuna amalu. Itulah yang kita banggakan penghidup di dunia ini. Kehidupan di dunia ini adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umur dan baik pekerjaan. Kalau panjang umur saja anda baik pekerjaan, sedang naruhan mati. Untuk apa hidup-hidup tambah dosa? Dan juga dengan sehat walafiat. Angka Bapak Maulana Syekh mengajak kita berdoa dengan tiga. Pertama, panjang umur, sehat walafiat, dengan taat kepada Allah. Itu tulal umri wa sehatin wa asihatin wa afiyah wa fi taatillah. Hadis telu niki. Bila umur doang itu nasi dah lagu dit pacu dit sehat jadi apa tu? Ayo. Ya Allah mudah-mudahan sepanjang umur yang ke 120 umurnya. Terus dari tipah doa. Mangan ngenem tetowo nai menek tebeso dalam semedang teri selewo dalam semedang lawo neragawe kecuali tendo ngomong ngenyan itu teduh ketawa wah jadi tipah kan dia apa bila umur tidak sehat ini dah bila umur doang hadis kaca bisehatin wafiyah wa fi taatillah. Itu sehat walafiat dan taat. Ndak zaman baru milih sata kumur lagu la ilaha illallah marah baru ulang deh. Mangan ngenem tetowo nai menek tebeso
dalam semenan terik selewut tote ton lawu ndara gawe kecuali tendo ngomeh ngenya di teduh tote ton bembuk ya apa umur samenu dan narua itu ada sa panjang umur sehat alfiat taat kepada Allah Subhanahu wa taala bila umur berembangin nama berembe seriang perlu taruh umur bodos. Nah itulah jadi beliau mantala umru wa hasuna amalu kaman wa fi sihatin afiyah telu lewat saja itu ben panjang umurnya sampai 100 tahun lagi dia sehat walafiat lagi taat kepada Allah dari awal mudanya Rasulullah Bapak Maulana Syaitu lanjut mengajar sampai beliau meninggal dunia. Itulah yang termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Bapak Maulana Syekh termasuk yang marak basen Syekh Yasin Syekh Zainuddin soro waliyallah min waqti syababihi. Syekh Zainuddin itu menjadi wali dari masa mudanya. Jarang dengan jadi wali masa muda, juga pejigar doang. Milih tuah, yang tekan aku kena bajang je, terbalak siliani. Kebut-kebutan, tetes lapor motor ni. Demi tele, ya saja. Lah bahasa je kena bajang, berarti anu nanti ente dia kembik-kembik. Kamu dengan toa take, babak rere pun menonton ngeng lah saja dilakukan astagfirullahaladzim dengan toa setia nyasar toa. Nah itu kan dia nyocok kena dengan toa ya lu menyeng-nyeng rasa lain tapi anak muda aja biasa dia itu pengaan karena masih muda sedang darahnya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala padahal yang tidak ada naungan kecuali daripadanya. Itu golongan era ilo kiamat bagian payung. Bukan 7 orang, tapi 7 golongan. Ya jutaan banyaknya. Itu. Yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang tidak ada naungan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari padang mahsyar nanti. Jadi seolah-olah matahari di atas kepala 1 hasta. Sebetak di atas otak, si panas. Tapi tidak ada matahari, cuma panasnya. Karena sudah hancur luluh matahari, bulan, bintang dan semuanya. Nah itu. Sekedar 1 hasta. Nah itu di padang mahsyar. Nah selain daripada yang 7 ini tidak abad naungan. Nah, tapi yang 7 golongan ini dia akan mendapat naungan yang luar biasa nanti dari Allah SWT bagi payung. Manakah golongan yang 7? Dah saya kata tamu dia telu mana jas laku. Mudah-mudahan ada tempat kita masuk yang 7 ini. Ndek jas separuh mana-mana jas laku kan. Muni ini lagu. Ya. Karena diintip mana tepatnya rasanya tidak bisa kita nilai seseorang. Untuk yang 7 ini bisa nilai dirinya sendiri. Di mana tepatnya masuk nanti didengar. Yaitu yang pertama, ya. Al-Imamul Adil, imam
yang atau penguasa yang adil. Wah, dia tamu hati jahidat ni, ya, dia jadi penguasa soal bupati, gubernur, presiden, kades sudah julu, penguasa yang berbuat adil, yang nyocok diberi, yang nyocok diangkat, yang nyocok dipecat. Jangan yang tak nyocok dia dipecat, jangan tak nyocok diangkat. Harus baru imamun adil adalah penguasa yang adil. Ini sekarang ini pelajar-pelajar dan masuk, tapi insya Allah nanti waktu besarnya nanti bisa menjabat itu dan ini, bisa masuk nanti pada yang imamun adil, penguasa yang adil. Itu. Ini satu. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang dari mudanya sudah ia taat dan pacu beribadah kepada Allah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin menghafal Al-Quran, rajin belajar nahwu, saraf, fikih dan mantik, pokoknya pacu ibadah wan. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda, baik laki maupun wanita, yang sudah mulai dia taat kepada Allah dari masa mudanya. Seperti saya katakan tadi, Bapak Moses yang satu di antaranya masuk di sini. Mudah-mudahan yang muda-muda sekarang ini masukkan dirinya ya. Yang tua-tua aja buah kedung. Tidak bisa masuk, orang tua sekarang masih masuk ini. Kecuali yang memang sudah dari dulu dia waktu mudanya, baru nomor 5, second tahun mulai pacu dan tamu. Itu. No baywan polak naik, begitu kembi-kembi ya pun pacu lalu. Dengan memang polak naiknya ke telur apa lo. Nah, pupuk telanggar semua tu ke pasik naik sepelang. Tu kembi-kembi. Boleh lah mulai pacu no. Puasa umur second 6. Sudah, tidak masuk pada ini. Sekarang yang punya kesempatan adalah adik-adik, tolab dan talibat, pelajar-pelajar sekarang ini. Inilah yang dari sekarang. Kalau sampai tahan menonton, jadi bodak doang, bajang dan mulai seketar telur malik, direke. Jadi yang dari mudanya, dari masa mudanya sudah mulai ia taat kepada Allah, rajin beribadah. Sekarang peluang bagi pelajar, mahasiswa, apa ya dah, maha wahane, maha santri itu. Nah itu. Jadi peluang nomor 2 ini peluang bagi anak-anak sekolah yang mau rajin, mau pacu sekarang dan sampai itu tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, syabun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang anak muda yang laki, nah ini jangan ditambah dengan ini nih. Yang ketiga, yang wanita tidak masuk. Baris selain nonton tamu. Soalnya tamu. Yang 2 di awal, yang 1, nomor 2 tadi laki wanita. Cuma yang nomor 2 ini, yang nomor 3. Nomor 3 yang tidak masuk wanita. Karena dia mengatakan syabun da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Seorang anak muda yang bagi gagah ganteng, baru gajah baru datang. Ya.
yang sedang darahnya luar biasa, diajak oleh seorang wanita yang cantik bahenol, yang muda belia, tapi ia katakan, saya takut kepada Allah. Itu kata laki itu yang masih muda itu. Karena ini sesuatu yang luar biasa, maka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam keadaan seperti ini jarang laki selamat kalau seperti itu. Jarang kan laki. Sebab apa? Biasa laki yang mengajak, tapi ini wanita yang mengajaknya. Ini yang luar biasa. Biasa sama merkosa saya. Mama, kamu nina aja. Kena tentu. Yang memperkosa laki. Yang diperkosa wanita. Adakah cerita laki diperkosa oleh wanita? Ya, sebenarnya saya tidak mau tadi, kata laki itu. Diperkosa saya. Dia percaya, ajak. Masa laki bisa diperkosa? Duluan dia berkosa laki juga. Nah, di saat itulah lakinya yang tidak mau, kemudian diajak untuk macam-macam oleh wanita cantik dan dia selamat seperti itu. Waduh, jarang selamat itu beda sadu diri teneja. Lager tua. Nah itu. Dia tetap baik, dia tetap apa? Jual pilih berbeda kan? Itu laki. Kan dengan ini rada bertena deh. Jarang kan? Aneh kajak merari aneh. Oh, tolek bagi. Dia kena menu. Itu doang sama mama. Si milik aneh, dia milik aneh. Mama kira. Nina aja. Ya. Makan pinti hijau ni dulu. Ni met ketua aja. Nanti doang ni. Dok milih ni. Pinti hijau. Kalau kita lihat pisang yang hijau itu masak ndak masaknya sama rupanya. Ketuan melem. Coba peset, lamun masak ja, lamun embok ja berarti masakan. Punti hijau peset hijau. Atau loke adon masak. Lamun tuan-tuan ja ndek doang ni itu. Ini saya dipotong kena melem. Ini di akhir separuh lagi. Ia tak nonton separuh. Melem. Ini di foto. Ini foto. Ini negara. Tidak ada bertena. Jadi yang dia tak mau isi. No mau lelah bertena. Ini doang jun. Lagu ndak para yang dia milih. Namun ini kira nyindir. Dia tak bertena. Lagu nyindir. Engkas-engkas dilasah. Dan kira dengan ini. Tidak semaman. Allahu Akbar. Waladhalin. Assalamualaikum. Allah. Yang senina toleh lasah. Allahu Akbar. Kenit. Dia nak berakan topek. Berakan sedih. Itu. Malik kentah Allahu Akbar. Solehkah orang laki ini? Soleh artinya pantas, memenunkan din soleh, cuma ia rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin sembahyang, din para naran soleh. Kenapa? Tidak ngerti. Lamun hangkas senina lek tulai lasa, semendak-mendak ngau-ngau di kerendik di tekau, ndak berangkat tetap peja, basam di mana dah. Tutup Quran, tutup sajadah, lepas tasbih. Ku tahu yang ku mau. Itu baru yang soleh itu. Ya, ku tahu yang ku mau. Arak mama rajin sembahyang, rajin puasa. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Bu marak terengging-ging si koyos, ndarak be balungan. Kerajin buat bu seninan ngengat doang dah bel kembe-kembe.
Kembin, rajin saleh. Ndek, dia rajin puasa. Dia marah saleh. Seorang saleh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi nabi bagi umatnya. Menjadi komandan bagi tentaranya. Menjadi menjadi suami dari istri-istrinya. Menjadi ayah daripada anak-anaknya. Soleh semua. Nyocok doa. Rasulullah tahu sifatnya di dalam rumah. Wa kana yahlibu syatahu wa yarka'u saubahu wa yakhayitu ana'lahu wa yakhdimu ahlahu. Rasulullah di dalam rumah nias paruh lalu perahan diri bembek diminum air susunya. Nia sendiri lamun seks sandal nia tali andirian. Nia jahitan diri dalam pakaianan dan menghadami istrinya di dalam rumah. Yakhduwan. Itulah laki yang soleh. Apa saat untuk perlu memang dia mengambil saja. Namun sepaut nggawe, paut nggawe. Gitu. Ayah daripada anak-anaknya, suami daripada istri-istrinya, dan menjadi komandan bagi tentaranya, menjadi nabi dari umatnya. Yang rajulun soleh. Nah itu. Jadi jarang akan selamat kalau seorang laki yang masih muda belia, kesempatan ada, diajak mesum oleh seorang wanita yang cantik jelita. Betul Jawa. Hanya terkenal kita jumpai seperti itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang dikejar oleh siapa? Nah, cerita oleh Siti Zulaiha, seorang yang cantik luar biasa, istri seorang raja, berdua-duaan di dalam. Walakat hammad bihi wa hamma biha. Sungguh Siti Zulaiha sudah mau sama dia. Ini pun Nabi Yusuf sudah agak ada rasa mau. Walakat hammad bihi wa hamma biha. Laula ar'a budhara bi. Seandainya dia takut jok nenek sudah. Itulah yang terjadi. Begitu Nabi Yusuf diajak mesum oleh ini, dia lari karena ditutupkan pintu. Lari Nabi Yusuf untuk membuka pintu untuk lari keluar, ditarik bajunya oleh Siti Zulaiha, robeklah di belakang. Wa alpaya sayyidaha ladal bab. Dijumpai suaminya di pintu, coba baru datang. Apa kata Siti Zulaiha? Ma jaza'u man yaf'alu bi ahlika su'an. Apa nyocok untuk dibalas orang akan mau jahat sama keluargamu? Coba nia tenak Nabi Yusuf, wangka nia belapur model qala hiya rawadatni an nafsi. Kata Nabi Yusuf, dia yang mengajak saya. Itu katanya. Hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha. Dan ada yang akan menjadi saksi saya. Arak kana kode sodok yang ketindok tu jadi saksi. Untuk membenarkan bersamaan dua, tidak ada yang disaksi. Makanya anak kecil itu, bagaimana kalau anak ini saya tanya, ditanya anaknya, hai anak kecil, tahu siapa yang salah antara Yusuf dan Zulaiha? Ya bun muni karena kode no. In kana kamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin wa in kana kamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a kamisahu qudda min duburin qala innaha minnahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Surah Yusuf. Lamun ini karena kocek numuni. Kalau Nabi Yusuf sobek bajunya di muka, maka benarlah Zulaiha dan bohong Yusuf. Tapi kalau sebaliknya, kalau bajunya Yusuf
sobek di belakang, maka dialah wanitanya yang bohong, walakinya yang benar. Karena ditarik kan. Nah itu. Tatkala suaminya melihat robek bajunya Nabi Yusuf di belakang, apa kata suaminya kepada istrinya? Ini adalah tipu daya kamu. Nah itu, tipu daya kamu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, darabani pabaka wasabakani pastaka. Dia mukul saya, dia yang nangis. Dia mendahului saya, dia melapor. Dia menempuk batur, pak. Dia sangat ngempukkan, nangis. Itu tipu daya. Dia lalu belapor, nyerepak pelai dia belapor. Sin olok-olok, sin sedak-edak keluar ke sini. Itu. Padahal dia yang punya pekerjaan. Hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min amliya. Nah, yang ketiga ini yang kita tahu cerita berita adalah Nabi Yusuf yang selamat. Yang lain-lain belum kita tahu, atau kita baca jaga, atau wah baca dulu lupa ke. Itu maksudnya hanya Nabi Yusuf yang bisa selamat. Nah, itu. Soal lain-lain je berembi kira-kira. Itu bukan dia selamat tidak perlu. Mudah-mudahan dia menu-menu jauh. Cuma menu dadah je beka bergerak tu. Tengah-tengah seduk dua. Nah itu. Nah itu. Pada jamhuri kira-kira. Jamhuri. Andi ni arak kira-kira menu baru-baru bertenak-tenak menu dadah. Berembi hidam kira-kira. Wah bergerak tu. Itu baik dia seduk diri hidam. Mudah-mudahan dia. Itu. Itu. Sering kata naik berari wah itu aja. Ane sampai berari bateh itu di badek lagu. Itu. Itu. Itulah yang ketiga. Karena sulitnya akan selamat seperti itu, karena luar biasa. Biasanya laki mengajak, tapi ini wanitanya yang mengajak. Wah luar biasa. Di sanalah selamat laki itu. Mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selamanya itulah yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada naungan kecuali dari padanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang selalu nyambung, selalu bergantung hatinya ke masjid. Artinya selalu ingin sholat berjamaah. Nah, itu dia usahakan bagaimana caranya supaya bisa sholat berjamaah. Idapnya jamaah tabligh doang ya. Ini idapnya bega sekali dah ni. Ini berjamaah lagu dia tahu saatnya kayak menulalu. Itu berarti istimewa orang selalu sholat berjamaah, bergantungan masjid, bergantungan hatinya untuk ke masjid. Itulah yang ke berapa? Yang keempat. Wa rajulun ya'budullaha fi makanin khalin fafadat ainahu. Dan seorang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam yang sepi sunyi, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala, menangisi dirinya, kemudian air matanya mengalir karena tidak banyak pahalanya, karena banyak dosanya, menilai dirinya tidak bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Itulah yang dia pikirkan. Sehingga fadat ainah, solat di tengah malam. Ini laki atau wanita ini bisa, yaitu solat di tengah malam, kemudian dia sepi atau salat fardu atau apa saja, yang penting dia khusyuk, tawadu,
dan mengalir air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir jangan-jangan nanti salat saya tidak diterima, atau karena dia ingat dosa yang banyak, atau dia ingat ibadah yang terlalu sedikit. Fafadat aina. Yang keenam, catat kan? Pakai catat. Yang keenam, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi waftaraka alaihi. Ada dua orang yang berteman, bersahabat. Artinya dua orang ini paling sedikit, bisa 2, 3, 4. Dua orang yang bersahabat karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia berpisah karena Allah. Misalnya bertemu karena Allah, datang sama-sama untuk sholat berjamaah ke masjid, kemudian dia pulang, berpisah pun nanti karena Allah, karena berpisah, satu pulang ke rumahnya mencari istrinya, satu pulang ke rumahnya mencari istrinya. Inilah tafarraqa, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dia tahu bertemu terus dengan yang bareng seni, segala bareng-bareng tuh mai. Ini itu kan mesti pisah karena Allah. Ada lari ke rumahnya sana, ada ke. Jadi iftaraka ijtama alaihi wa iftaraka alaihi. Itulah yang keenam. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir. Yang terakhir, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tumpiku yaminuhu. Yaitu orang yang menafkahkan harta bendanya, bersedekah dengan sedekah yang dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya, tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya oleh tangan kirinya. Wah ya, si santan lalu si sebut wah ya, dia milih doang tahu. Tamak le amplop, tolok le kotak sesih. Dia dah bercerita, dia dah mana-mana. Itulah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminu simaluhu ma tumpiku yaminuhu. Inilah 7 yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan tadi. Kalau mau dihafal cepat-cepat, ada syairnya mengatakan muhibbun afifun nasiun mutasaddiqun wabakin musallin wal imamu biadlihi. Muhibbun, yang cinta sama cinta 2 orang tadi karena Allah. Afifun, yang tindih, yang tidak mau diajak mesum oleh wanita tadi. Muhibbun afifun nasiun, anak muda yang sudah mulai taat kepada Allah maksudnya mudanya. Mutasaddiqun, yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sehingga apa yang di dalam disedekah oleh tangan kanannya dan dikasih tangan kirinya. Wabakin, yang nangis tengah malam beribadah kepada Allah. Musallin, orang yang selalu bergantungan hatinya ke masjid. Wal imamu biadlihi, dan imam yang adil, penguasa yang adil. Itulah 7 golongan. Muhibbun afifun nasiun mutasaddiqun wabakin musallin wal imamu biadlihi. Nah, rupa-rupanya sekedar itulah yang kami sampaikan. Okay? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, kedua kali bagi pendengar sekalian. Mudah-mudahan alhamdulillah semuanya. Terima kasih atas segala macam perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Apa koneng nesmawa dengan kampung pesempeda, apa ning kuasala nunasong pun rede-rede. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.